Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 8 Neng Reni Rizky dari SD Negeri 2 Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Saya Ihsan Hakim dari SD Negeri 1 Jayanti, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dan saya Anak Mariana dari SMA Negeri 1 Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya hari ini, Ibu? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kali ini. Baik Ibu, pada coaching kali ini antara coach dan coachee akan saya amati apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum. Kemudian bagaimana nanti Ibu mengajukan pertanyaan kepada coachee, kemudian pertanyaan yang berbobot jelas, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon, ya, dan juga mampu menanggapinya. Jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu pertama kemitraan, yang kedua kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik Ibu, mungkin saya yang akan saya kembangkan dalam kompetensi ini adalah pertama presentnya Bu, kehadiran penuhnya, mendengarkan aktif, juga pertanyaan berbobot. Ya. Nah, dari kompetensi yang 3 tadi, ini yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan, kira-kira kompetensi yang mana? Mungkin ke pertanyaan berbobot yang akan saya lebih tampilkan. Baik. Jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik pada mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Bu, apakah ada indikator pertanyaan berbobot? Ada, nanti akan ditampilkan dan disesuaikan dengan yang dipermasalahkan oleh coach itu sendiri. Ya. Nah, apa yang Ibu dapatkan dari saya bisa memberikan solusi dari apa yang coach saya sampaikan, sehingga terselesaikan masalah atau kendala yang dihadapi oleh coach saya. Mungkin seperti itu. Ya, baik. 4 pertanyaan sudah saya sampaikan pada Ibu. Sekarang saya persilahkan untuk Ibu sebagai coach dan Pak Iksan sebagai coaching. Saya persilahkan untuk melaksanakan kegiatan coaching. Oke. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama di sini. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Pak Ihsan. Apa kabar Ibu hari ini? Baik sekali, sesuai dengan kostum saya mungkin ya. Saya selalu memberikan warna yang menggembirakan. Bagaimana dengan Pak Ihsan sendiri? Alhamdulillah Bu. Lumayan baik. Tapi memang sesuai dengan yang kita bicarakan kemarin ya. Sengaja saya meminta bantuan dari Ibu kaitan dengan ada masalah di sekolah, bukan masalah ya, sesuatu yang memang mungkin perlu solusi atau perlu curhatan seperti itu. Kalau boleh saya tahu, ada masalah apa yang akan Pak Ihsan sampaikan terhadap saya? Mungkin masalahnya yang namanya di sekolah itu banyak sekali, apalagi saya sekarang kan baru di sekolah sekarang ini, berbeda dengan dulu. Memang saya 13 tahun itu di sekolah yang lama di SD Sinagali. Setahun ini saya pindah ke SD 1 Jayanti. Saya menjabat selaku guru mata pelajaran di sana. Ternyata PJOK ya, mekanisme organisasi kesehatan. Ternyata ketika ke sana luar biasa Bu.
sekolah kami tidak memiliki sarana prasarana untuk melaksanakan kegiatan olahraga seperti itu. Lalu ketika Pak Ihsan tidak mempunyai sarana dan prasarana ini, apa yang akan Pak Ihsan menggali atau misalkan ungkapkan atau nyatakan untuk bisa mendapatkan sarana dan prasarana tersebut? Sebetulnya hal pertama yang pernah saya lakukan di awal itu adalah pertama saya berkonsultasi, berkoordinasi dengan kepala sekolah kaitan dengan hal-hal sarana tersebut. Ya, yang pertama terutama untuk masalah lapang ini ya kita bingung kenapa? Karena memang kita tidak memiliki lapang sama sekali. Mungkin kalaupun ada kita jauh kemana, mungkin ke lapang Kodim, lapang Cikeong yang memang kurang lebih 2-3 km kita jalan ke sana. Itu memerlukan waktu kurang lebih 20-30 menit. Belum alatnya juga kan, ke sana seperti bola, seperti apa ya, pokoknya sarana yang menunjang dengan yoga itu sama sekali ada tapi yang kurang seperti itu. Lalu kira-kira Pak Ihsan siapa saja selain kepala sekolah yang akan dilibatkan dalam hal ini? Nah, awalnya memang kita sudah berkoordinasi. Yang pertama jelas dengan rekan sejawat yang duduk di sana, karena memang saya tidak tahu bagaimana kondisi dan situasi di Jani 1 itu untuk menangkap ataupun memberikan solusi atas apa yang saya ingin lakukan biar pembelajaran berjalan dengan baik. Terutama saya berkoordinasi dengan guru yang memang dekat dengan saya. Ya, setelah itu semuanya mulai saya gali, saya ngobrol bagaimana supaya pembelajaran yang dilaksanakan itu tidak mengganggu guru-guru yang lain. Artinya ketika pembelajaran nanti, ketika usia jauh itu pasti kita kan punya waktu 4 jam. Kalau dari pagi dari jam 7 start, kita sampai jam 10. Ketika anak jalan di sana dari lapangan Cikeong atau lapangan lain, pasti memerlukan waktu yang lama. Bahkan mungkin sehari itu kita bisa melakukan olahraga. Jadi jangan sampai nanti guru kelas itu sampai miskomunikasi marah-marah. Kenapa ini siang dan sebagainya. Dan juga jelas kepala sekolah itu yang paling utama. Selanjutnya saya ngobrol juga dengan komputer, mencari jalan terbaik bagaimana supaya caranya ada bahan kosong di sekolah yang memiliki masyarakat bisa saya gunakan seperti itu. Oh baik, itu udah apa yang Pak Ihsan sampaikan itu mungkin sebagian dari rencana Pak Ihsan ya. Betul. Untuk kedepannya agar masalah Pak Ihsan ini bisa terselesaikan. Lalu kalau ditilai dari penilaian dari 1 sampai 10 kira-kira sudah mencapai level angka berapa yang sudah dijalankan oleh Pak Ihsan sendiri? Awalnya mungkin Bu ya, kalau bicara level tingkatan dari angka 1 sampai 10, awalnya memang saya nilai itu 5 sampai 6. Tapi alhamdulillah ya kan kita sudah berkoordinasi dan sebagainya. Kalau nyampe angka 100 atau 90 itu sudah luar biasa. Kalau memang di kota nggak jadi masalah, 100 itu kan atau 90 itu. Kalau posisinya di saya itu angka 80 itu kayaknya sudah maksimal. Tapi alhamdulillah sekarang walaupun dengan keterbatasan sarana dan prasarana, dengan koordinasi antara kepala sekolah saya sendiri, terutama dengan guru-guru yang lain, saling mendukung, saling melengkapi, alhamdulillah pembelajaran pun bisa dilaksanakan. Dan ada juga salah satunya adalah lahan yang memiliki orang tua yang lumayan besar lah, ukuran kira-kira bisa untuk bermain voli itu kan 5-10 meter itu rumahnya itu, halamannya itu bisa kami gunakan. Orang tuanya sangat baik alhamdulillah. Tapi tadi ketika kita sudah berbicara, awalnya berbicara pasti mereka menunggu. Tapi ketika sudah kita bicara langsung dengan yang punya rumah, dibantu oleh kepala sekolah maupun komite, dia dengan Logowo demi kebaikan kemajuan pembelajaran di 1 Pelabuhan Ratu, enggak digunakan saja selama itu memang buat pendidikan. Alhamdulillah kita bisa menggunakan sarana tersebut dengan baik, walaupun masih kalau musim hujan pasti tergenang air. Sekarang musim panas sekarang kan pasti bakal ibarat orang sudah yang ngebuang banyak debu. Tapi alhamdulillah dengan solusi seperti sebelum olahraga kita siram dulu dan sebagainya, alhamdulillah itu bisa dilaksanakan seperti itu. Oh, baik. Lalu komitmen apa yang akan Pak Ihsan terapkan ketika sudah melakukan rencana
pengembangan seperti itu. Saya memiliki komitmen kepada diri pribadi saya, jangan sampai ibaratnya dengan kekurangan itu, ibaratnya semangat kita itu kendor, semangat kita itu menjadi berkurang. Tapi dengan kurang tersebut ditentang membuat kita dengan tujuan yang utama pribadi saya sendiri, yaitu menjaga kehidupan bangsa bagaimanapun caranya, memerdekakan anak yang penting bersenang-senang, anak bisa berolahraga, berkeringat dan sebagainya, tapi sesuai dengan modul ajar yang saya buat, pembelajaran bisa terus dilaksanakan tanpa melihat banyak kurangan itu seperti itu. Baik Pak Ihsan, mudah-mudahan solusi yang saya berikan atau misalkan dengan diskusi kita hari ini bisa menemukan solusi. Tadi di level 5 Pak Ihsan sudah mendapatkan perubahan ke level 8, mudah-mudahan nanti bisa lebih dari level 8 dan di pertemuan selanjutnya saya tunggu lagi kabar baiknya Pak Ihsan. Dan untuk kedepannya mungkin Pak Ihsan selain merencanakan tadi yang disampaikan, mungkin Pak Ihsan ada hal-hal lain yang bisa memberikan dukungan penuh mungkin? Kayaknya Bu, insya Allah mungkin kedepannya dengan kita melihat seperti ini, saya pasti akan merefleksi diri saya. Ketika ada kekurangan pasti akan saya sampaikan orang terdekat saya, terutama kepada ibu yang memang ketika ada hal sesuatu nggak mungkin kita berbicara dengan orang lain, pasti akan berbicara dengan apa ibaratnya yang bisa memberikan solusi terbaik. Itu seperti itu. Mudah-mudahan saya ucapkan terima kasih kepada ibu. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini menjadi apa ibaratnya menjadi motivasi semangat saya untuk bisa melaksanakan pekerjaan yang lebih baik lagi seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi seorang guru yang teladan. Amin. Yang bisa diikuti praktik baik kita oleh anak-anak murid kita, generasi kita, menjadikan anak-anak yang gemilang di masa yang akan datang. Terima kasih juga Pak Ihsan sudah memberikan sebuah hal yang bermakna untuk hari ini dan kita sudah bisa menemukan solusinya, dan alhamdulillah mudah-mudahan selanjutnya kita bisa menerapkannya. Bu, terima kasih sudah mendengarkan curhatan dari saya. Selamat siang, salam buat suami ibu, juga anak ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tadi saya sedang melaksanakan pengamatan untuk coaching yang Ibu lakukan. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama adalah bagaimana Ibu menilai sendiri performa dari kompetensi yang dimiliki? Mungkin dimiliki yang pertama adalah present, yaitu adalah kehadiran sepenuhnya, kehadiran utuh. Yang kedua menjadi pendengar yang aktif. Yang ketiga menyampaikan pertanyaan berbobot. Ya, baik Ibu. Apa yang membuat Ibu menilai seperti demikian? Karena dengan menyampaikan seperti itu sesuai dengan alur tirta yang sudah dilaksanakan. Ya. Boleh saya Ibu menyampaikan hasil pengamatan tadi? Boleh Ibu. Ya. Tadi saya mengamati pada saat Ibu coaching, Ibu sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan alur tirta dan juga menggunakan prinsip dalam coaching. Nah, kemudian setelah mendengar hasil pengamatan dari saya, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sangat senang sekali Bu, bisa melaksanakan coaching ini dengan baik. Nah, kemudian rencana tindak lanjutnya bagaimana? Merefleksikan sesuai dengan 3 kompetensi yang tadi saya sampaikan itu. Ya. Kemudian saya ingin menyampaikan tentang hasil supervisi ini. Ibu sudah melakukan coaching dengan baik sesuai dengan alur tirta dan juga rasa, kemudian menggunakan 3 prinsip dalam coaching. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan kita lagi bisa meningkatkan kemampuan kita dalam hal coaching. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai langkah awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terhadap Pak Ihsan, yaitu tentang rubrik penilaian. Ya, penilaian yang akan disampaikan ini harus sesuai dengan alur ceritanya. Terus bagaimana nanti coaching merespon dan mampu menanggapi, harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terlebih dahulu juga saya ingin menanyakan kepada Pak Ihsan, kompetensi apa nanti yang akan dikembangkan dalam coaching nanti? Ada 3 kompetensi Bu ya yang akan dikembangkan. Itu yang pertama adalah kompetensi kesadaran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, yang terakhir adalah menggunakan pertanyaan yang berbobot, menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Kompetensi yang lebih spesifik lagi mungkin tadi mengajukan pertanyaan berbobot ya, yang akan disampaikan oleh Pak Ihsan ya. Lalu ada indikator juga yang harus dimunculkan, selain misalnya pertanyaan berbobot, ada solusi dan pemantik yang harus Pak Ihsan sampaikan. Mudah-mudahan Pak Ihsan bisa melaksanakan coachingnya dengan baik. Oke, selamat melaksanakannya Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita ngobrol nih, tapi udah lama ya, kurang lebih 10-15 menit. Ya. Apa nih yang mau Ibu bicarakan hari ini? Ya, begini Pak, saya punya sebuah permasalahan di sekolah saya, yaitu tentang menurunnya semangat belajar Pak dari para siswa. Semangat belajar ya Bu ya. Kira-kira apa yang membuat semangat mereka menjadi menurun? Ya, menurut prediksi saya Pak, yang pertama mungkin ini ditimbulkan dari tidak suka kepada pelajaran tersebut Pak. Yang keduanya, guru itu mungkin kurang berinovasi. Ya. Kemudian yang ketiga, anak itu sekarang sudah terfokus pada HP mungkin Pak ya. Jadi ketika waktu pembelajaran itu terabaikan, selalu terabaikan. Jadi tidak suka sama pelajarannya mungkin ya Bu ya, ataupun tidak suka sama gurunya, bisa jadi kurang berinovasi karena memang sekarang zaman sudah mulai maju ya, mulai canggih dan terfokus pada HP. Padahal ada waktunya kapan kita menggunakan pelajaran daring Bu ya. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan hal tersebut? Ya. Dari tidak suka mau bagaimana, terus kurang berinovasi mau seperti apa, dan terfokus pada HP, Ibu mau melaksanakan pembelajaran seperti apa? Ya. Untuk yang pertama Pak, saya akan semaksimal mungkin supaya pelajaran saya itu menarik terhadap siswa. Ya. Di antaranya misal ketika dalam pembelajaran kita senangi dengan ice breaking, kemudian dengan permainan yang membuat anak itu bisa menyenangkan gitu Pak. Kemudian yang kedua itu berhubungan dengan inovasi ya Pak. Jadi saya akan berusaha untuk mengembangkan inovasi saya. Misalnya saya menggunakan teknik mengajar ya, atau strateginya yang bervariatif gitu ya. Jadi bukan hanya metode ceramah saja, atau misalnya metode yang memang kurang berkenan dengan siswa, tapi saya akan mencoba menggali kemampuan dan potensi siswa untuk bisa lebih aktif Pak dalam pembelajaran. Seperti Benjung seperti itu ya. Betul Pak, menjalankan kejenuhan gitu ya. Kemudian yang ketiga, karena sekarang anak itu sudah terfokus pada HP, betul, dan seorang memang tidak bisa terlepas ya Pak dari yang namanya HP itu, maka akan saya usahakan
untuk membuat media pembelajaran yang bisa langsung diakses oleh siswa. Jadi memang di sekolah kami itu masih belum sepenuhnya anak-anak itu diizinkan untuk membawa HP. Tapi pada waktu-waktu tertentu ketika guru itu memerintahkan membawa HP. Seperti itu mungkin Bu ya. PTS kan sekarang kan menggunakan HP kan seperti itu Pak. Ya. Tetapi dalam pembelajaran harian juga jika guru itu sesuai dengan rencana pembelajarannya, misalnya menggunakan teknologi ya IT, maka anak itu akan sebelumnya itu akan diberikan untuk membawa HP. Dari persentase 50 sampai 100% nih. Ya. Ketika Ibu melaksanakan sebelum melakukan tadi yang pertama mengganti cara pembelajaran tadi yang pertama itu tidak suka anak bagaimana kurang berinovasi dan terfokus pada HP itu kira-kira berapa persen? Ya. Sebelum Ibu mengganti performanya, kira-kira itu dari 0 sampai 100%. Ya. Jadi kemampuan aku sebatas apa? Pembelajaran terutama dari HAM tidak suka itu apakah kan bisa dihitung kan? Dari 0 sampai 100% yang suka berapa orang? Betul. Nah, saya mengukur di antara 50 sampai 60 Pak. 50 sampai 60% sebelum kan, gitu kan. Nah setelah Ibu melakukan inovasi tadi kan, HP itu sekarang sudah nyampe berapa persen kira-kira begitu? Sekarang ada di kisaran 80 sampai 90. Wah keren gitu. Ya. Contohnya seperti apa tuh? 80% lagi begitu. Anak itu ketika misalnya kita terlambat masuk karena suka dengan pelajarannya, maka akan berusaha untuk mengingatkan kita. Wah keren, luar biasa. Untuk segera masuk, kemudian kalau misalnya meminta tugas dan sebagainya. Kemudian dilihat dari kehadiran siswa juga Pak, sekarang itu sudah mulai hampir 100% Pak setiap pembelajaran ya. Dan anak itu terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Luar biasa ya. Jadi memang sekarang ini kan kemajuan teknologi ini memang paling utama tidak hanya mungkin di sekolah itu saja ya. Kaitan dengan HP itu mungkin bisa dihilangkan. Tapi bagaimana kita itu caranya supaya anak tidak terlalu fokus kita buat metode pembelajaran berkreatif tadi sesuai dengan filosofi pendidikan dewantara ya. Jadi ibaratnya berpihak pada guru itu betul-betul disampaikan dilaksanakan oleh luar biasa. Nah di ujung pertanyaan Ibu ya, kita udah tadi jadi kita kan 10 sampai 15 menit nih. Di ujung pertanyaan ini atau pembicaraan ini apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Ya, alhamdulillah Pak, setelah saya mengadakan pembicaraan dengan Bapak sebagai coach, saya mendapatkan pencerahan Pak ya dari bagaimana cara mencari atau mendapatkan solusi atau pencerahan dari permasalahan yang saya alami Pak. Seperti itu Pak. Sekarang mungkin kapan akan mulai dilaksanakan nih? Artinya pelaksanaan kan sudah mulai dilaksanakan, maaf ya. Pelaksanaan sudah mulai dilaksanakan. Nah, ketika memulai kekurangan ini, apa yang akan Ibu kerjakan atau lakukan lagi ke depannya seperti itu? Ya, kalau melihat permasalahan ini Pak, yang pertama adalah saya ingin meningkatkan kompetensi saya Pak. Ya, diantaranya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan guru. Ada kan pelatihan guru inovatif, kemudian sekarang dikaitkan dengan kurikulum merdeka, ya implementasi kurikulum merdeka. Itu saya akan mengikutinya baik secara daring maupun luring. Oke, terima kasih Ibu, luar biasa pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, pembicaraan kita hari ini ada manfaatnya dan ada perubahan dalam diri, terutama dalam diri Ibu ya. Terima kasih. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi selamat sore lagi. Assalamualaikum ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita hari ini. Jelas ada manfaatnya Bu ya. Pertemuan hari ini mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dalam rangka proses pembelajaran terutama untuk anak didik kita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Boleh, silakan. Bagaimana Pak Ihsan bisa menilai performa dalam kompetensi tadi? Saya bisa menilai performa saya
terutama dalam bidang kompetensi Ibu ya, mendengarkan yang kehadiran penuh, presence, mendengarkan secara aktif dan juga mendengarkan berbobot. Alhamdulillah tidak seperti waktu awal saya mempelajari, ketika sudah seperti ini mulai berjalan ada perubahan yang signifikan. Ya, baik. Selanjutnya boleh saya menyampaikan pengamatan saya? Boleh. Saya mengamati tadi pada saat coaching Bapak melakukan proses yang sesuai dengan alur kita, sudah sesuai dari standar yang dirujuk. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal itu? Alhamdulillah Ibu, luar biasa, senang sekali karena memang ketika kita mau melakukan hal yang positif harus ada penilaian orang lain. Terima kasih Ibu sudah jadi supervisor buat saya aktivitas coaching hari ini. Baik Bapak. Selanjutnya rencana tindak lanjut Bapak untuk kedepannya bagaimana? Jelas Bu, ketika berbicara tindak lanjut, saya akan mencoba merefleksikan diri saya akan mendengarkan bagaimana kekurangan saya dari Ibu, saya akan melihat video saya kembali, apakah tiga kompetensi yang saya lakukan itu sudah betul-betul berjalan sesuai kalau kita apa belum. Artinya, kalaupun ada nanti kekurangan sedikit banyaknya akan saya coba untuk diubah. Baik, luar biasa sekali. Dari diskusi kita hari ini, apa yang terbayangkan dan apa yang akan Pak Ihsan lakukan, kapan, di mana, dan dengan siapa yang membantu? Jelas Bu, terbayangkannya itu ketika saya melaksanakan coaching di sekolah dengan rekan-rekan sejawat, utamanya di sekolah ada kepala sekolah, ada siswa. Mungkin ini praktek seperti ini akan saya coba lakukan nanti besok atau lusa ketika membutuhkan rekan-rekan saya, apakah yang utamanya di sekolah dengan siswa yang perlu coaching, dengan guru yang perlu coaching, ataupun bisa jadi dengan kepala sekolah. Insya Allah mungkin setelah itu saya akan mencoba dengan sejawat di KKB dan sebagainya, saya mencoba akan menerapkan coaching tersebut. Yang mungkin setelah ini dilaksanakan, ini sudah direfleksi oleh saya akan menjadi coach yang baik. Seperti itu. Sangat luar biasa sekali, mudah-mudahan sangat menginspirasi untuk yang lainnya. Terima kasih Pak Ihsan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, Ihsan baik. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai langkah awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan penilaian kita kali ini. Baik, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati apakah sudah sesuai dengan penilaian atau belum. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga alur cerita. Bagaimana coach tersebut merespon dan mampu menanggapinya. Jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Ibu, ada beberapa pertanyaan, kurang lebih ini pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sebelum Ibu melaksanakan coaching. Yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya. Kompetensi coaching itu ada 3 Pak. Betul. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua menjadi pendengar yang aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut yang lebih spesifik yang akan diobservasi itu yang mana ini? Kalau saya Pak, untuk yang nomor 3 Pak, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot ya. Dari pertanyaan berbobot itu, indikator pertanyaan berbobot itu seperti apa? Ya. Indikator pertanyaan berbobot yaitu seorang coach mampu menggali, kemudian membuat dan juga menyampaikan beberapa
menanggapi. Itu Pak. Nah, setelah tadi Ibu sampaikan indikator dari pertanyaan berbobot, apa yang Ibu ingin dapatkan dari coaching pada kesempatan kali ini? Ya. Jadi setelah coaching yang saya lakukan Pak, saya berharap untuk adanya pencerahan dari sebuah permasalahan, dan juga nanti mungkin akan menunggu kabar baik dari solusi yang sudah diterapkan oleh coaching. Oke, terima kasih untuk semua jawaban Ya. yang telah Ibu sampaikan pada proses praobservasi ini. Mudah-mudahan nanti ketika dilaksanakan coaching ini, apa yang Ibu harapkan bisa berjalan dengan baik. Sekarang saya persilakan kepada Ibu dan lawan Ibu, nanti mungkin Ibu selaku coach dan nanti Ibu Neng Reni Rizky selaku coaching. Enggak, kami Terima persilakan. kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ibu, saya mau berbicara dengan Ibu, mau berdiskusi. Ya, Apakah Ibu boleh. ada waktu untuk saya? Boleh Bu, mangga silakan. Apa yang Ibu ingin sampaikan kepada saya? Ya, langsung aja ya Bu ya. Ibu, saya itu di sekolah belum bisa menyampaikan taktik baik saya terhadap sesama rekan sejawat saya Ibu. Oh ya, jadi permasalahan Ibu itu belum bisa menyampaikan praktik baik kepada rekan sejawat. Iya, betul sekali. Nah seperti itu. Kemudian kalau boleh saya tahu Bu, kira-kira apa ya penyebabnya? Penyebabnya karena kesibukan masing-masing Bu. Iya. Rekan sejawat saya kebanyakan ada yang sudah senior, juga ada yang masih di bawah saya di junior. Karena kesibukan itu tadi sehingga praktik baik saya itu belum terlaksana secara maksimal. Seperti itu Ibu. Iya. Strategi yang sudah Ibu terapkan untuk mencapai tujuan itu? Saya sudah mempunyai komunitas praktisi satu tingkatan dan saya mengajar di kelas 4 kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Saya bisa menyampaikan dengan rekan sejawat yang satu tingkatan itu Bu, yang sudah saya lakukan. Ya, gitu. bagus sekali ya Bu ya. Ya. Dan kalau misalnya dilihat dari skala nih Bu ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di posisi mana? Karena belum tersampaikan secara maksimal Iya. ya Bu ya. Jadi saya hanya bisa sampai 5 saja Bu. Sampai 5. Ya, mudah-mudahan saya bisa nanti ke level yang lebih naik lagi Bu. Iya. Ya. Nah jika sudah tercapai Bu ya tujuan dari permasalahan Ibu atau solusi, kira-kira Ibu berharap di skala berapa nanti ada peningkatannya? Saya berharap sekali di skala 8 Bu, agar saya bisa maksimal dalam memberikan praktik baiknya. Itu luar biasa Bu ya. Iya. Kemudian tadi dari strategi yang sudah Ibu lakukan, ini membutuhkan waktu berapa lama Bu? Waktu 1 bulan saya membutuhkan waktu untuk menyampaikan praktik baik saya ini Bu. Ya. Berarti waktu yang Ibu perlukan itu selama 1 bulan ya? Iya, betul. Nah mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan, strategi untuk mencapai solusi dari permasalahan itu bisa tercapai ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan Ibu. Ya. Itu. Kemudian apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita ini? Alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan, solusi yang baik yang Ibu sampaikan, sehingga menggali keinginan saya untuk lebih melebarkan lagi berkomunikasi dengan rekan sejawat yang lainnya. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya apa yang Ibu harapkan ini bisa tercapai, dan saya tetap menunggu kabar baiknya ya dari Ibu. Insyaallah Ibu, nanti saya berikan kabar yang baik di skala 8 ya Bu ya. Amin ya, benar-benar dilancarkan ya Bu. Amin. Terima kasih juga Ibu sudah memberikan solusi terhadap Sama-sama. saya. Ya, mudah-mudahan kita menjadi panutan ya Bu ya untuk murid-murid kita. Ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam
Oke Ibu, selamat datang kembali. Alhamdulillah ya, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Neng Reni Rizky. Nah ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Bu, setelah Ibu melakukan diskusi atau coaching. Karena memang ada prasiklus, ada pra-observasi, ada pelaksanaan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kaitan dengan apa yang sudah Ibu lakukan tadi ketika coaching ya. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya. Kompetensi yang dikembangkan tadi itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Jadi ketika melakukan coaching antara kelas dengan coaching itu sudah mengalir gitu ya Pak. Jadi saling merespon dan menanggapi. Mengapa Ibu bisa menilai demikian? Ya, karena dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada coaching itu bisa menjawab, kemudian menanggapi, sehingga nanti akan muncul sebuah pencerahan dari sebuah permasalahan itu. Jadi nanti coach tersebut yang mendapatkan penyelesaian sendiri ya Bu ya? Betul Pak. Ya, Oke. Ini pertanyaan nomor 3 nih Bu. Ya. Boleh saya menyampaikan pengamatan saya Bu? Boleh Pak, silakan. Saya mengamati tadi pada saat coaching Ibu dengan Bu Neng Reni sudah melakukan proses yang sesuai dengan alurnya, yaitu kita menggunakan istilah alur Tirta ya, yaitu tujuan, identifikasi, reaksi aksi, dan tanggung jawab. Terus bagaimana pendapat Ibu mendengar ketika saya melakukan pengamatan tadi sudah sesuai seperti itu? Ya, saya merasa senang sekali Pak. Luar biasa hasil pengamatan dari Bapak dan rekan saya. Ini satu hal yang harus dikembangkan lagi. Oke, bagaimana kalau kita tadi bicara Ibu mengembangkan lagi ya? Bagaimana rencana tindakan selanjutnya setelah ini coaching ini? Ya, rencana tindakan selanjutnya sesuai tadi yang disampaikan oleh coaching, maka akan mencari solusi dan menemukannya sendiri, kemudian nanti akan ditindaklanjuti. Dan saya menunggu kabar baik dari beliau. Oke, alhamdulillah. Ini terakhir pertanyaannya Bu ya. Dari diskusi kita hari ini, apa yang terbayang yang akan Ibu lakukan performa? Maksudnya Ibu lakukan setelah ini yang terbayang. Kapan, di mana, siapa saja yang membantu? Ya, untuk meningkatkan performa. Saya akan menambah kemahiran, kemudian menambah kompetensi yang saya miliki, kemudian bisa meningkatkannya, ya bisa melalui pelatihan-pelatihan, kemudian seringnya dengan rekan sejawat, berkomunikasi, mengadakan coaching dan sebagainya, seperti itu Pak. Oke, jawabannya luar biasa Ibu. Yang terakhir, maaf ya, ini hanya sekedar refleksi atau kesimpulan setelah coaching ini. Ya, artinya apa yang sangat Ibu dapatkan dari proses tadi, yang Ibu dapatkan dari proses coaching tadi? Yang saya dapatkan Pak, yang pertama saya bisa menggali segala potensi yang ada pada coaching, kemudian memberikan pencerahan supaya coaching itu mendapatkan atau mencari solusi sendiri. Oke, luar biasa Ibu. Terima kasih sudah bisa melaksanakan coaching dengan baik. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan hari ini mendapat jalan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan di Indonesia utamanya. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.